Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani, channel kebanggaan arek Surabaya, channel asli arek Surabaya. Nah, buat dulur-dulur yang belum pernah bergabung di channel Sahabat Wani, sedikit saya review tentang channel Sahabat Wani, yakni tentang video cerita-cerita perjalanan bonek maupun supporter-supporter yang ada di Indonesia. Nah, buat dulur-dulur yang barusan bergabung, jangan lupa di subscribe dulu channel Sahabat Wani, dinyalakan tombol loncengnya agar nanti ketika saya upload akan ada notifikasi di HP-nya dulur-dulur tentang video-video terbaru yang kita upload. Oke? Nah, buat dulur-dulur saya doakan selalu sehat, selalu lancar rezekinya dan dijauhkan dari segala bencana. Mari kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan semoga pertandingan bola Indonesia kembali berlaga, karena kita sudah rindu yang akan namanya pertandingan bola tentunya ya dulur ya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang review saudara saya, bonek dari kota Surabaya yang ketika away pada saat itu di kota Bojonegoro. Nah, sebelumnya ada video seperti ini, cuman ceritanya ini beda orang dulu. Nah, bagaimana nanti hambatan tantangannya ketika dia berangkat di stadion maupun pulang, jangan lupa terus ditonton sampai akhir ya dulu, sampai selesai. Oke? Saya akan mulai untuk ceritanya. Sinyal Wani dimulai. Oke dulur, panggil aja namanya ini Mas Budiman. Nah, Mas Budiman ini adalah salah satu bonek yang ada di daerah Surabaya, tempatnya di Moroseneng. Jadi Mas Budiman ini kalau nggak salah pada saat saya konfirmasi itu pada saat itu masih berkomunitas bonek Armor arek Moroseneng. Nah, ketika saat itu ada pertandingan Persebaya lawan Bojonegoro yang dimana Persebaya harus keluar kandang ke kota Bojonegoro. Nah, pada saat itu Mas Budiman bersama kurang lebih 5 orangan itu berniat untuk berangkat ke sana. Tapi jangan ditiru ya dulur ya, karena apa? Pada saat itu masih nakal-nakalnya Mas Budiman. Ya namanya anak muda, ketika dia mau bonek, dia nggak pamitan ke orang tuanya gitu. Nah, akhirnya di situ akan banyak ada hambatan, tantangan-tantangan. Jadi seperti ini, Mas Budiman bercalling dengan teman-temannya. Halo, Pak, ya opo? Besok Persebaya lawan Bojonegoro, nonton nggak? Temannya jawab, ayo kita berangkat. Ngapain? Ini. Muncullah 5 orang di situ dulu. 5 orang yang mau berangkat ke Bojonegoro untuk menonton Persebaya pada saat itu awal. Nah, pada saat hari mulai menjelang keberangkatan, Mas Budiman ini melalui jalur kereta api. Mereka berangkat melalui jalur kereta api yang ada di dekat rumahnya, yakni stasiun Kandangan. Mereka mulai berangkat dari kampungnya menuju stasiun ini gandol ya, naik truk sampailah ke stasiun Kandangan. Setelah di stasiun Kandangan, tujuannya adalah ingin ke Bojonegoro langsung. Ternyata sudah ada kabar dan dikonfirmasi oleh pihak kereta api bahwasanya tidak ada keberangkatan menuju Bojonegoro ataupun di cancel di Bojonegoro. Nah, setelah itu akhirnya Mas Budiman bersama teman-temannya mengkonfirmasi teman-teman yang lain bahwasanya benar ada hanya beberapa kereta yang berangkat dan ada yang tidak berangkat karena ada kejadian. Soalnya pada saat itu Persebaya Surabaya bonek mania itu masih belum sedamai saat ini dengan dulur-dulur kita yang ada di Lamongan pada saat itu. Nah, akhirnya ada kereta yang berangkat, ada yang keos di sana gitu. Nah, sehingga kereta-kereta yang belum berangkat tidak diberangkatkan. Apesnya Mas Budiman bersama golongannya 5 orang ini tidak bisa berangkat. Akhirnya punya inisiatif, singkat cerita, mereka akhirnya naik bus. Jadi dari stasiun Kandangan merasa tidak dapat kereta, mereka keluar lagi menuju jalan raya, gandol lagi sampai ke terminal Osowilangon. Nah, di terminal Osowilangon Mas Budiman bersama teman-teman 5 orang ini langsung naik bus. Tetapi dulu ada keadaan tegang di sini.
Ketika sudah memasuki lewat Gresik, Mas Budiman bersama teman-temannya kan tidak langsung pakai baju bonek, mereka menyamar pakai jaket hitam-hitam. Nah, masuk di Lamongan, ada banyak penyamaran di sana itu. Penumpang kanan kiri itu tidak saling sapa gitu. Nah, Mas Budiman bersama rombongan ini juga berhati-hati, tidak banyak bicara, pokoknya nggak ngeliatin logat dari Surabaya lah pokoknya. Itu masuk wilayah Lamongan ya. Nah, kemudian ketika sudah masuk wilayah Lamongan, ada orang-orang jual-jual yang di bis itu pakai baju Lamongan tuh udah omongannya sudah nggak enak. Ayo kalau ising bonek dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi benar-benar ingin menyweeping bonek. Tetapi penumpang-penumpang yang ada di bis itu saling diam-diaman, tatap muka diam-diam, sudah siap-siap gitu loh. Kalau ada apa-apa udah siap-siap. Diam, masuk jalur Lamongan, diam, nggak ada yang banyak bicara dalam bus. Masuklah kota Babat. Mau masuk ke kota Bojonegoro, baru di situ ada yang mulai buka baju jaketnya itu ternyata Persebaya. Dan kagetnya di dalam bus itu banyak anak-anak bonek. Akhirnya Mas Budiman bersama rekan-rekannya dan penumpang-penumpang lainnya bernyanyi di sana. Kalau Persebaya, kami ini bonek mania, kami selalu dukung Persebaya. Di mana kau berada, di situ kami ada, karena kami bonek mania. Itulah informasi cerita yang saya dapatkan dari Mas Budiman. Sudah masuk Bojonegoro, mereka kaget, ternyata satu bis ini bonek semua gitu. Selama perjalanan mereka diam-diaman, tidak saling sapa ya, karena ingin jaga diri kan. Bagaimana ketika nantinya ada chaos kan, paling tidak mereka sudah mensiasati gitu. Akhirnya masuklah di kota Bojonegoro dulu. Nah, kagetnya di sana Mas Budiman sudah melihat Bojonegoro itu, banyak bonek-bonek yang berguguran di sana itu. Dalam artian gini, hampir di situ kan di dekat stadion ada kayak puskesmas, ada klinik itu banyak bonek-bonek sudah ditangani. Ternyata di jalur-jalur kereta, jalur-jalur estafet itu sudah kena chaosnya selama di perjalanan gitu. Akhirnya Mas Budiman kaget, seperti ini ya. Nah, banyak sekali chaos di sana juga di dalam stadion. Di luar stadion banyak chaos juga, banyak yang bobol dan lain sebagainya gitu. Bonek banyak yang berusaha untuk masuk, bobol dan lain sebagainya. Akhirnya dulu, ketika pertandingan itu dimulai, mereka bernyanyi seperti biasa, menyanyikan mendukung tim kesayangannya Persebaya, yang Boromania mendukung tim Persibo Bojonegoro. Kemudian pertandingan selesai. Nah, ketika sudah pertandingan selesai, info yang saya dapatkan dari Mas Budiman, kan nggak bisa langsung pulang. Selama pertandingan itu kan bonek masih banyak itu di luar. Ternyata ada yang bobol. Salah satu katanya Mas Budiman itu toko fashion. Nah, Mas Budiman mengatakan ada banyak yang melakukan hal tidak sewajarnya gitu di situ, di kota orang pada saat itu, di toko fashion diambil lah, barang-barang diambil. Itu akhirnya membuat warga di sana marah, tidak karuan di situ. Sehingga bonek-bonek yang niatnya dukung Persebaya terkena imbasnya, tidak mau tahu kamu mau nyolong apa enggak, kamu memang supporter atau bukan, kamu tetap dipandang jelek di sana. Seperti itu akhirnya bonek-bonek yang benar-benar nonton Persebaya kena imbas, mereka nggak bisa keluar. Sempat keluar stadion, kemudian digiring lagi sama polisi masuk ke dalam, katanya Mas Budiman. Sampai malam itu dulu katanya. Sampai malam. Jadi pertandingan selesai sampai malam itu di dalam stadion dilempari batu. Bener cerita yang di video sebelumnya saya juga sudah upload di video sebelumnya soal Bojonegoro. Itu ternyata bener Mas Budiman ada di sana. Memang ada gitu, sawat-sawatan lempar-lemparan di sana. Bonek juga ada yang lawan, terus warga juga udah siap mengerahkan massa ya, karena kesalahan dari pihak penonton Persebaya sendiri gitu. Nah, berjalannya waktu akhirnya salah satu dari panitia penyelenggara itu melobi untuk pemerintahan kota menyiapkan yang namanya armada untuk mengangkut bonek, truk-truk mengangkut bonek, terus ada yang bus-bus mengangkut bonek di situ. Jadi katanya Mas Budiman ada yang dinaikkan semua buat untuk dikeluarkan dari stadion, dikawal, dikeluarkan stadion untuk agar terhindar dari marahnya warga gitu. Nah, di sini kalau dari cerita ini saya tidak menyalahkan warga sama sekali gitu loh. Kalau saya di posisi warga juga pasti marah. Bagaimana ketika
kamu itu datang gitu loh, tapi kamu harus melakukan hal yang tidak wajar. Marahlah di situ warga. Nah, saya tekankan lagi, ini adalah bonek-bonek yang mohon maaf mengatasnamakan bonek bagi saya. Mengatasnamakan bonek dan berniat buruk untuk mengambil barang-barang untuk keperluan pribadi. Tapi yang dimatikan adalah ya sayangannya dan teman-temannya, dulur-dulur yang benar-benar nonton Persebaya. Akhirnya keluar dulu, diangkut oleh beberapa armada keluar. Info dari Mas Budiman. Mas Budiman menyampaikan kepada saya akhirnya dilempar ke daerah itu Cepu. Nah, di daerah Cepu itu di sana sudah ada pihak kepolisian yang menghadang-hadang truk untuk membawa bonek arah ke Surabaya. Nah, di sini Mas Budiman dikonfirmasi oleh orang tuanya. Salah satu orang tuanya, ibunya Mas Budiman itu dapat kabar, ono arep bonek teko kampungnya Mas Budiman meninggal gitu. Kaget lah warga di sana. Sedangkan banyak teman-temannya dari kampungnya Mas Budiman ini berangkat ke Bojonegoro. Kaget lah mereka ada kabar hoax seperti itu. Nah, akhirnya Mas Budiman sudah sampai Cepu, dapat kabar seperti itu, sudah mencoba untuk menenangkan yang di rumah bahwa nggak ngapa-ngapa gitu, nggak kenapa-napa saya ini. Jadi tenang aja Bu, nggak ada yang meninggal kok, teman-teman kita aman semua. Dari Cepu mereka akhirnya jalan kaki panjang katanya. Cepu sampai ke arah Madiun, kemudian di Madiun itu jualan sampai ke terminal Madiun. Nah, di terminal Madiun Mas Budiman akhirnya memutuskan untuk naik bus. Nah, di Madiun juga masih keadaan was-was, saling lihat kanan kiri, takutnya ada orang-orang yang memanfaatkan atas nama bonek lagi gitu di sana gitu. Akhirnya naiklah bus. Setelah jalan begitu lama, mereka naik bus dan akhirnya bus itu berangkat sampai ke arah Bungurasi. Dari Bungurasi Mas Budiman langsung pulang ke daerah Surabayanya itu langsung cari estafetan lagi. Nah, singkat cerita, dari cerita ini Mas Budiman juga menjelaskan kepada saya bahwasanya dulu benar-benar bonek yang mohon maaf ya, yang namanya juga berubah lebih baik. Dulu beda dari sama sekarang gitu, beda sekali katanya Mas Budiman. Nah, Mas Budiman juga konfirmasi ke saya, masih sering nonton ke Gelora Bung Tomo. Dia juga mengatakan bahwasanya bonek sudah berubah total. Kalaupun masih ada orang-orang yang memanfaatkan atas nama bonek, itu adalah oknum yang masih belum hilang. Sekarang kita lihat dari fashionnya bonek, dari kreasinya bonek, dari niatnya bonek untuk mendukung Persebaya, dari modalnya lagi. Jadi dulu itu memang benar-benar citra bonek buruk. Mungkin di mata media, apalagi di berita-berita selalu buruk. Sekarang ayo coba kita tantang media untuk mempromosikan bonek. Kita tidak akan takut bahwasanya gimana supporter Persebaya yang saat ini, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua, mereka sudah nyaman sekali kalau untuk mendukung Persebaya, baik di pertandingan home maupun away. Nah, Mas Budiman juga banyak cerita kejadian pada saat itu adalah kejadian yang benar-benar mengerikan gitu loh. Mengerikan dalam artian kita sama-sama takut, tapi kita juga punya nyali di sana. Bagaimana sih kalau teman-teman merasakan seperti itu, pasti juga wah, ayak yo. Tapi juga ada rasa takut, gimana keluarga di rumah. Nah, dari situ kita bisa ambil pembelajaran. Besok-besok kalau nonton Persebaya jangan sampai nggak pamitan orang tua gitu. Gini, akhirnya orang tua kan namanya juga orang tua, sayang kepada anaknya. Ya wajar ketika ada dapat berita seperti itu mereka menangisi anaknya gitu. Nah, Mas Budiman juga bilang kan ke saya itu memang dia nggak pamitan, tiba-tiba berangkat gitu aja. Dan saya pas konfirmasi ke Mas Budiman itu di rumahnya Mas Budiman juga dikonfirmasi orang tuanya juga nggak pamitan pada saat itu. Sopo nak sing nggak kaget iki wong tuwa gitu katanya. Aku iki nak oleh kabar bahwasannya orang arek bonek wong kene, wong kampung kene kok mati, aku ya kaget nak. Nah, seperti ini janganlah ditiru. Buat Mas Budiman juga mengakui kesalahannya, tapi cerita itu membuat dirinya semakin dia tahu bagaimana menuju yang lebih baik. Dia juga sudah mengizinkan ketika saya upload video ini, sudah mengizinkan. Cuman Mas Budiman juga berpesan kepada dulur-dulur bonek, tetaplah jadi bonek
yang seperti saat ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan ketika ada teman-teman kita yang sesama bonek memakai kostum bonek dan dia melakukan sebuah kriminalitas, tolong langsung kita sendiri yang mengatasinya gitu. Jangan sampai kelakuannya mereka bisa terimbas kepada supporter-supporter yang sudah lebih baik ini. Nah, buat dulur-dulur, seperti itulah ceritanya dari Mas Budiman. Bagaimana kisah perjalanannya dari awal sampai kena chaosnya di Lamongan, kemudian di Bojonegoro ketika dia pulang, itu benar-benar dia menceritakan yang tidak akan pernah dilupakan sejarah seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan ada video-video lagi dan akan tayang setiap hari Sabtu. Buat dulur-dulur yang belum pernah ikut channel ini akan menambah videonya di hari Sabtu dulu. Ditunggu aja, Sabtu malam pasti kita akan upload video-video terbarunya. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal Wani diakhiri.